Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya Egy ke Solo itu membuat landscape pertarungan dengan cara yang baru, dan kita lihat ya, watak-watak asli tokoh-tokoh itu di dalam melihat persoalan menjadi bergeser. Misalnya Ahmad Khasinuddin, dia mengatakan bahwa Egy Sujana itu nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu yang sedang diurus oleh Ahmad Khasinuddin sebagai pembela dari RRT Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Begitu juga dengan Gus Nur ya. Gus Nur itu melepaskan diri dari Egy dan menyesalkan manuver Egy Sujana itu datang ke Solo, dan dia mengatakan sampai mati dia tidak akan pernah sudi, tidak akan pernah datang ke rumah Jokowi di Solo, kata Gus Nur, yang dia mengakui betapa gigihnya, betapa militannya Egy Sujana saat membela kasus dia beberapa saat yang lalu sebelum dia dipenjara. Dan kemudian kita Refli Harun, udah nggak penting lagi, kata Refli Harun, apa yang dibicarakan Egy dengan Jokowi di Solo, tapi politik adalah soal simbol. Kedatangan Egy ke Solo itu menunjukkan dia sudah menyerah kalah dari Jokowi. Jadi ada semacam pandangan yang mengerucut ya, tokoh-tokoh penting itu semuanya menggiring Egy Sujana dan tidak perlu menemani Egy lagi, menggiring Egy ke sudut sejarah yang dia terpojok di situ, dan kemudian dihujani oleh howitzer, kritik-kritik tajam, baik dari Ahmad Khasinuddin, baik dari Gus Nur, baik dari Refli Harun dan dari yang lainnya. Tetapi tentu kita harus melihat nanti ya, posisi politik Egy Sujana kalau dia semacam memberikan konferensi pers ya, bahwa memang landscape itu berubah dengan tiba-tiba, dengan cepat dan brutal, karena posisi orang-orang yang disebut termul itu apa sih? Itu menyambut ya, dengan sukacita, dengan pesta pora, merayakan hari besar kemenangan Jokowi terhadap lawan-lawan politik yang menuntut Jokowi membuktikan ijazah palsu dengan datangnya Egy ke Solo, dan mereka seakan-akan ya memposisikan Egy Sujana adalah kawan mereka dan sebagai semacam pahlawan karena Jokowi berhasil melakukan kooptasi, melakukan penjinakan terhadap Egy Sujana dengan datangnya dia ke Solo, dan konon semacam diglorifikasi, dibesar-besarkan bahwa Egy melakukan dua hal, permintaan maaf dan kemudian Jokowi memberikan maaf terhadap Egy Sujana, dan kemudian Egy Sujana, kata Yakub sebagai penguasa, bukan penguasa, penasihat hukum Jokowi, Egy mengakui ijazah itu asli. Tetapi kita lupa ada sisi saintifik yang coba diungkapkan dan diteguhkan oleh Ridho Rahmadi ya, menantu dari Amin Rais, terhadap pencapaian prestasi yang gemilang secara intelektual melalui pendekatan saintifik yang dilakukan oleh Dr. Tifa tentang siapa Jokowi sebenarnya dan bagaimana sebenarnya sosok Jokowi yang membingungkan banyak orang, sehingga dulu pendukung-pendukung die-hard dari Jokowi di akhir kekuasaan itu bertobat berbondong-bondong karena dia tidak menyangka Jokowi seperti sosok yang di luar dugaan sama sekali. Dan secara saintifik Dr. Tifa menjelaskan ya dalam bukunya Jokowi's White
papers itu yang dipuji setinggi langit oleh Ridho Ramadi itu adalah faktor yang tampaknya dilupakan ya oleh kasus Eki saat mendatangi Jokowi. Jadi permainan sebenarnya belum berakhir. Eki Sujana melakukan kunjungan atau silaturahmi atau apapun namanya ke Jokowi itu sebenarnya suatu serangan ke sarang musuh dengan mempertaruhkan segalanya, termasuk mempertaruhkan reputasinya, mempertaruhkan nama baiknya, dan mempertaruhkan segalanya dengan dikecam oleh kawan-kawannya sendiri. Padahal itu adalah satu serangan ke jantung lawan, sementara Dr. Tifa melakukan serangan secara saintifik. Yang sekarang muncul tokoh baru yang juga lebih canggih, yaitu Ridho Ramadi, yang ternyata bisa memberikan perspektif baru kepada kita bahwa serangan-serangan atau ekspresi intelektual saintifik yang dibuat oleh siapa itu Dr. Tifa itu sebenarnya bernilai tinggi, sudah mencapai kelas dunia dan tidak bisa diapresiasi oleh kita sendiri, apalagi tidak mungkin diapresiasi oleh orang-orang yang linkage dengan Solo. Jadi ini kita tunggu nanti ya, pertarungan belum kelar, apalagi pengadilan juga belum dimulai, bahwa konon katanya ada pendekatan yang lebih manusiawi karena sedang sakit Eki Sujana dan kira-kira minta Jokowi untuk mencabut cekal itu kan. Kalau menurut saya Eki itu juga bukan orang bodoh, kan dia ngerti hukum. Yang mencekal itu udah pihak imigrasi, bukan Jokowi. Betul dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa Jokowi itu sekarang bukan siapa-siapa, bahwa ada 2 polisi aktif itu menjadi persoalan, tapi Eki Sujana itu justru mengambil keuntungan yang politis ya, secara politis berturut-turut ya, karena dia sekarang menjadi epicentrum headlines di semua media baik Indonesia maupun luar negeri, bahwa dia sekarang yang memegang bola itu, mengatur permainan pertarungan menuju sidang yang akan berlangsung, dan dia mendapatkan poin besar dengan publikasi yang besar, dan dia tentu akan memainkan satu kartu truf yang kita akan tunggu apa yang akan dia buka hari Jumat. Sesungguhnya hari Jumat, sekarang hari Selasa ya, jam berapa ini, jam 11 pulang saya dari dagang bubur ayam itu dapat 100.000 alhamdulillah. Ya kan, sebentar lagi saya jam sore nanti jualan piscok ya di depan Alfamart di desa itu nanti. Jadi sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sabarlah, mungkin ada kejutan-kejutan pada hari Selasa ketika akan keluar informasi dari celah-celah bibir Eki Sujana. Bagaimana menurut antum? Assalamualaikum.